Karena itu, sekali lagi, kalau kita mau meneliti atau membuat di bab 1, misalnya sekarang, yaitu biasanya adalah di bab 1 itu apa yang akan dibahas dalam buku ini dijelaskan dulu. Biar orang itu tertarik di bab 1 di awalnya. Kemudian masalahnya apa, buktinya apa, seharusnya bagaimana, ya, dampaknya apa, kemudian simpulkan. Ini bab 1. Di buku tulisan penelitian itu kan biasanya juga begini nih, gitu. Tetapi kita narasikan yang lebih singkat, yang lebih runtut, begitu. Kemudian yang buku hindari clipping atau kumpulan pendapat di bab 2. Misalnya sekarang mau meneliti tentang adalah menjadi istri yang baik. Bukunya menjadi istri yang baik. Normaniati mengatakan bahwa menjadi istri yang baik adalah begini. Fatmawati begini. Priyadi Surya begini. Ida begini. Jadi yang dimaksud dengan istri yang baik seperti itu clipping. Kalau mau menulis, itu baca dulu konsepnya. Fahami dulu kontennya apa. Kemudian baru ditulis. Contoh yang saya sampaikan di sini adalah banyak pakar mencoba mendefinisikan masalah istri yang baik. Namun ahli H yang semakin dia berusaha untuk sesempurna mungkin, justru di dalamnya banyak kelemahan-kelemahan teori itu. Ahli A misalnya mengatakan begini. Pendapat ini didukung oleh ahli B yang mengatakan begini. Berbeda dengan pendapat ahli B dan C tadi, ahli C menekankan pada apa, sehingga seperti apa. Sehingga itu kalau dipotong, itu tidak bisa berbunyi. Tapi kalau yang clipping tadi, dipotong, itu tetap bunyi kalimatnya. Ini bagaimana kita menulis. Dan ini juga sebetulnya saran bukan hanya sekedar di dalam menulis monografi, di dalam kita melakukan penelitian pun juga harus seperti itu. Narasikan metode penelitian. Metodenya apa yang dilakukan, jelaskan. Karena tidak semuanya orang tahu. Tetapi kalau misalnya bagaimana teknik pembuatan angket dan preliminary study-nya tidak perlu lampirannya dikemukakan terlalu banyak. Termasuk angket itu tidak perlu. Hanya dijelaskan saja yang ada di situ adalah angket itu tidak mengukur apa, indikatornya apa, validitas reliabilitasnya bagaimana. Itu dijelaskan di sini. Kemudian rancangan analisisnya menggunakan apa, kenapa menggunakan ini, bukan menggunakan itu. Jadi saya pada mahasiswa saya, kalau misalnya bimbingan, saya mengatakan pada mereka, buatlah seoptimal mungkin, tunjukkan kalau kamu tahu. Sehingga jangan diberi kesempatan penguji itu bertanya. Gitu. Nah, sekarang dari situ, setelah itu kita buat bab 4. Bab 4 itu kan pembahasan. Buatlah bahasan-bahasan dengan tema-tema yang terkait dan menarik. Begitu. Dari bahasan tema-tema tadi ada subtema-tema. Nah, setelah itu buat Anda bagian hubungannya dan sekaligus dinarasikan. Ini akan menjadi lebih baik. Jadi, jangan semuanya narasi saja, tetapi gambar itu juga bisa bermakna 1000 kata. Karena itu dalam hal tertentu di sini, kamu harus dibicarakan bagaimana bagian. Kamu diceritakan, tunjukkan kalau kamu paham persoalan yang kamu tulis. Kemudian kalau bab 5 isinya adalah kesimpulan harus sejalan dengan tujuan dan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Jangan saya buat kesimpulan hasilnya berbeda dengan tujuannya. Apalagi dengan judul. Ini maaf, ini saya ada kurang lagi. Jadi kesimpulan harus sejalan dengan judul, tujuan, dan hipotesis. Termasuk juga saran. Saran itu orang jangan asal membuat saran. Kadang-kadang saran dibuat, tidak usah meneliti saja sudah bisa membuat saran itu. Saran itu dasarnya adalah tujuan dan temuan penelitiannya kita bagaimana. Ya, sehingga apa yang bisa disarankan.